你好，你要去上海的时候，你可以叫我们可以叫你去很多地方，然后有很多好漂亮、好漂亮的地方，你可以去上海的时候可以叫我。Apa deh, ngerti deh. Pakai bahasa Indonesia aja tuh. Jadi kalau kamu mau ke Shanghai bisa panggil saya, terus saya akan mengajak kamu ke tempat-tempat yang bagus di Shanghai terutama. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di channel Agus Janaria. Masih bersama saya, Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Kita di acara podcast-podcastan. Oke, di episode ke-7 ini kita akan membahas tentang Cina ya. Karena belakangan ini Made Oplas sering menonton televisi, berita, YouTube tentang ya apalagi kalau bukan COVID-19 ya. Tapi kita tidak berbicara tentang teori konspirasi. Jadi kita akan membahas tentang pekerja migran Indonesia yang berjuang mencari devisa negara di tanah rantau ya. Hari ini spesial banget ya karena salah satu pemuda harapan Banjar ya sudah hadir di House of Creativity, Ketut Ardike. Halo. Selamat datang Ketut di House of Creativity. Terima kasih udah diundang. Gimana nih kabarnya nih? Dirumahkan apa gimana nih? Kabar baik, cuman sekarang lagi dirumahkan karena pariwisata sekarang Made Oplas juga tahu Iya. gimana kondisi pariwisata di Denpasar, seperti itulah. Ya ditutup pariwisatanya ya. Ya benar. Ya. Made Oplas nggak tahu ini posisi Ketut ini sekarang masih kerja di Cina apa sudah kerja di Bali nih? Posisi sekarang masih di Bali. Sekarang sudah kerja di Bali. Dulu sebelum COVID balik ke Balinya. COVID-nya kan 2019 akhir tuh. Ketut Iya. kapan balik dari Cina? Saya baliknya di tanggal 1 Desember. 1 Desember. Ya. Itu Cina sudah marak atau sudah trending nggak gininya COVID-nya? Waktu itu pas saya sebelum balik itu emang belum lagi trending dengan COVID. Nah pas saya balik itu masih belum ada istilah namanya COVID, corona apa itu. Wah, belum ada ya. Berarti ini Ketut ini beruntung sekali ya bisa pulang. Dengar-dengar baru habis nikah ini. Ketut adikku ini baru selesai nikah. Gimana nih? Masih program apa gimana nih? Ya untuk sekarang masih program sih. Pangkudu menek nih. Waduh. Itu rahasia. Oke, selamat ya. Jadi Terima kasih, selamat terima kasih. menikah buat Ketut Ardike dan istrinya, semoga bahagia ya. Tut, ini hari ini kita bincang-bincang santai aja, Tut. Siap. Jadi karena di YouTube sekarang lagi rame ngomongin tentang podcastan, ngomongin tentang podcast. Tahulah Deddy Kompuser, Raditya Dika, semua punya podcast nih. Made Oplas nih nggak mau kalah nih. Ya sebagai anak muda yang kreatif, saya juga bisa ya. Betul. Sama seperti Cina ya, saya heran sama Cina ya. Sekarang bisa menyaingi negara adikuasa Amerika Serikat. Dan saya dengar-dengar tekniknya adalah amati tiru, bukan lagi modifikasi. Apa yang dibuat di Amerika, dia buat ya. Nanti kita dengerin ya, gimana sih Cina itu dari sisi PMI yang kerja di Cina ya. Terus sekarang kerja di mana tuh? Sekarang bekerja di Tanah Gajah Ubud Resort by Hadi Pranas di Tengkulak Ubud. Tengkulak Ubud, wah keren banget ya. Di Tanah Gajah itu kemarin saya cek itu per malamnya bisa sampai 8-9 juta per malam ya. Iya benar. Karena Bahkan itu sekarang berkelas bintang 5 sih. bintang 5 ya. Ya, benar. Kapan-kapan Made Oplas bisa main ke sana. Bisa diundang. Ya, berarti fix ini selesai kerja di Cina ya. Fix sih. Sekarang udah pindah ke Bali, bukan di Cina lagi. Ya, berarti agak kurnane jadi besing kalah ini nih ya. Kasihan kalau ditinggal ya. Oke, jadi hari ini Ketut silakan dah berbagi sama teman-teman di rumah tentang pengalaman kerja di Cina dan seputaran tentang Cina ya. Oke teman-teman, di masa COVID ini Made Oplas agak-agak ragu ya. Kenapa Cina menjadi pusat atau awal darinya pandemi ini ya. Emang
tempat kerja Ketut itu dulu di mana dan jaraknya sama Wuhan, kan di Wuhan ya, itu jauh apa gimana? Dulu saya kerja di Shanghai, sudah 3 tahun di sana. Di Shanghai 3 tahun. Shanghai 3 tahun, dan jarak Wuhan ke Shanghai itu lumayan jauh, jadi dampaknya juga tidak terlalu besar untuk COVID-19-nya. Kalau naik bus itu atau naik kereta itu bisa berapa jam? Kalau naik bus itu bisa berjam-jam. Lama berarti ya? Ya lama, tapi kalau di sana, kalau di Cina itu biasanya orang-orang makainya itu kereta cepat. Kereta cepat ya, wah di Kereta sana. cepat, jadi kayak berapa jam aja udah mau nyampe di sana. Wah, keren sekali ya. Ya, Ngomongin masalah kerja di Jepang nih, emang dari kecil ya Ketut ini Cina. sudah kerja tentang Cina ini, emang Ketut memang dari kecil ya sudah bercita-cita ingin kerja di luar negeri. Iya, kalau dibilang untuk bercita-cita sih enggak, tapi sebenarnya saya ingin kerja ke luar negeri itu awalnya ingin liburan. Jadi kalau orang cruise line itu, kapal pesiar itu bilangnya kalau kerja ke luar negeri itu bisa jalan-jalan gratis kan. Iya betul Jadi sekali. saya terinspirasinya dari sana. Jadi Wah. kayak bisa jalan-jalan ke luar negeri tapi gratis. Sambil bekerja sambil Iya, jalan-jalan juga, seperti itu Betul sih sekali awalnya. ya. Madio Plus dulu sebenarnya juga pengen ya, karena Madio Plus suka foto-foto. Apakah saya bisa kerja di kapal pesiar foto-foto, tapi ya apa daya ya, tangan tak sampai. Ketut kemarin kerja di Shanghai itu kerja di apa, di perusahaan apa, di mana, di restoran apa gimana? Saya di Shanghai kerja di restoran sih. Nah, terus company-nya itu perusahaan Indonesia. Jadi restoran itu restoran Indonesia, khusus Indonesia. Berarti yang punya Indonesia, Yang punya orang Indonesia, buka cabang di Cina. Shanghai. bukan buka cabang sih. Jadi kayak buka restoran untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, makanan Indonesia di Shanghai. Oh gitu Ya. ya, keren banget. Berarti di bagian apa itu? Waiter. Saya di bagian manage-nya. Oh, di manajernya. Bisa dibilang seperti itu ya. Tapi Wah, jadi ternyata Banjar saya ya, Banjar Madio Plus itu sebenarnya kalau dicari satu persatu tuh generasi mudanya itu sukses-sukses ya. Nanti deh saya kenalkan satu-satu buat kalian yang belum tahu Banjar Ancak, Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng. Saya akan kasih tahu siapa saja yang keren-keren di sini ya. Tut, apa sih yang motivasi Ketut waktu ke Cina itu? motivasi pertama emang dari awal juga yang tadi saya sebutkan Ya. juga, emang jalan-jalan. Pengen jalan-jalan. Pengen Selain itu apa? jalan-jalan. Selain itu emang jujur sih semuanya juga pengen uang. Iya sih. Nabung ya. Pengen sukses. Pengen sukses, ingin nyari berkarir juga. Karena kalau orang pariwisata itu kalau belum keluar negeri itu kadang CV-nya tuh dianggap kayak, oh ini kalau udah tamatan luar negeri CV-nya masih oke nih. Iya, Jadi iya kayak betul sekali ya. intinya cari karir lah ke sana. Iya, jadi mencari peluang yang lebih besar di tanah kelahiran dengan batu loncatan Itu ya. loncatan benar. Ya biar kerja di Bali itu, wah ini bekas pernah kerja di Cina nih, nah, posisinya lebih bagus ya. Tapi sekarang posisi di sana di Tanah Gajah pasti dong. Posisi. Kalau posisi tenaga aja sih nggak terlalu tinggi, cuman yang penting kita bisa belajar lah. Karena juga saya ke Bali belum tahu kan market Cina, market Ya. apa negara-negara lain yang ada di Bali. Jadi saya belum tahu juga. Saya masih beranjak ke pembelajaran juga di sini. Oh gitu ya, Ya, masih belajar masih juga belajar ya. juga. Ya, ini Ketut ini memang sering merendah nih ya, belajar padahal udah keren banget. Tut, untuk seorang PMI itu kerja di luar negeri susah nggak Tut? Kalau dibilang susah sih enggak ya. Tergantung dari kemauan kita, dari kita sendiri sih. Kalau kalian kayak beban, kalau mau kerja ke luar negeri itu kalau beban ya pasti susah. Berarti harus di set ya. Yap, harus di set dari dalam hati, harus fokus kerja, terus sayangilah pekerjaanmu. Seperti Betul itu. sekali ya. Jadi Pak Deoplas juga setuju ya, Pak Deoplas, karena dulu pernah sayangi pekerjaanmu apapun itu maka kamu akan sukses. Betul sekali. Kalau memaksakan kehendak kerja dan nggak bakalan sukses ya. Betul. Terus Tut, gini Tut, apa yang harus dimiliki seorang pekerja migran Indonesia atau orang yang bekerja di luar negeri itu biar sukses? Seperti di Cina banyak, apa yang harus
disiplin apa yang harus dimiliki biar sukses? Kalau pengalaman saya ya di Cina itu, kalau mau sukses itu kalau di Cina pertama emang kerja keras. Harus bekerja keras. Kerja keras, terus jujur karena di Cina orang-orang Cina kan kebanyakan orangnya cuek. Oh, cuek di sana ya? Ya, cuek banget di sana. Jadi kalian tuh harus fokus dengan apa yang tujuan pertama Anda ke Cinanya. Kerja gitu. So kenal, so dekat gimana? Nggak ada seperti itu di sini. Wah, bakalan dicuekin berarti ya? Yap. Jadi kalau kalian ke Cina, terus utamanya liburan nih. Kalau kalian holiday ke Cina, terus orang Cina bakalan kayak cuek aja sama kalian. Kalian mau ngapain, Terserah kalian gitu. Beda dengan kita ya di Bali ya. Bener. Kita welcome, kemudian ramah ya. Benar juga. Ya mungkin karena sudah sukses Cina kali ya. Betul. Bisa jadi ya. Oke deh. Jadi belakangan ini Madioplas sering membaca berita dan Cina itu benar-benar disandingkan dengan negara adidaya Amerika ya. Dan setahu beliau Madioplas juga dari turun temurun dari kakek Madioplas, neneknya itu sudah ada jejak-jejak Tiongkok atau Cina ya, seperti pis bolong. Benar. Itu coba kasih gambaran dong buat pemirsa, seperti apa sih negara Cina itu? Kalau dari saya yang tadi dibicarakan kayak pis bolong seperti itu, saya nggak pernah lihat sih. Tapi tapi kalau pis bolong itu adanya yang kayak di tempel Buddha gitu, itu juga jarang banget sih ada yang pis bolong seperti itu. Jadi kayak jarang banget. Jadi kayak dulu kita pasti berpikiran kalau ke Cina pasti ada pis bolong lah, pasti ada ini. Tapi sampai di sana nggak ada gitu loh. Maksudnya kayak nggak pernah melihat. Mungkin karena saya stay-nya di Shanghai kali ya. Shanghai itu kan kota modern. Jadi kemungkinan Shanghai-nya tuh nggak kayak tidak zaman dahulu seperti itu. Tapi ada di Cina bagian yang kayak versinya zaman dahulu banget. Ada. Oh gitu ya, kayak kerajaan gitu ya. Ya ada juga di wilayah-wilayah tertentu. Menurut Ketut itu negara Cina seperti apa sih? Baik negaranya maupun orang-orangnya, etos kerjanya. Kok bisa sukses menyaingi Amerika gitu loh? Kalau menurut saya Cina itu sih mereka pertama emang kerja keras ya. Nah, terus kedua terkenal dengan menirukan. Iya, betul berarti ya? Betul sih itu. Kalau saya bilangnya betul sih. Karena kalau Cina itu melihat dari negara A buat sesuatu, pasti kalau di Cina pasti ada. Nah, kalau pemirsa juga tahu, teman-teman dari Madioplas juga tahu, kemungkinan yang tahu kata-kata seperti ini. Kalau KW itu adanya di Cina. Betul. Kalau KW pasti Cina. Kayak gitu sih. Jadi kayak mereka emang orangnya pekerja keras, cuek, tidak peduli sama lingkungan dia, tidak peduli sama orang lain. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Makanya orang Cina itu sukses. Itu sih kuncinya. Bekerjalah kayak misalkan jangan terlalu pedulikan orang lain kalau orang lain itu belum peduli sama kamu. Oh gitu. Ya. Tapi itu sebenarnya salah sih, nggak bagus sih sebenarnya. Iya betul. Sebenarnya nggak bagus, cuman kalau itu prinsip orang Cina seperti itu, makanya orang Cina kebanyakan orang sukses. Nah terkenal juga pelit kan, kayak gitu. Iya pelit. Ya. Benar ya. Jadi bukan gimana ya, pernah sih. Jadi memang apa karena matanya sipit-sipit ya. Tapi Cina itu juga pemikirannya tuh cepat ya. Ya, jadi itu sih mungkin kemungkinan dari sana sih. Daya tangkapnya cepat. Ya, benar, daya tangkap, daya mikirnya dia tuh cepat. Jadi kemungkinan itu juga bisa masuk dibilang kategori sukses untuk mereka. Kalau selama Ketut berada atau kerja di Cina, gimana sih atmosfer kehidupan sehari-hari di sana? Apa terus sibuk aja? Enggak. Kalau atmosfer di sana sih emang enak ya. Di sana kan ada 4 musim. Ya. Kemudian kalau di sana kerja di restoran emang 12 jam sih sebenarnya. Oh 12 di sana. Tapi karena di sana kadang kekurangan staff, jadi saya harus terjun lagi gitu. Karena nggak ada orang di restoran. Tapi pas di saat ada orang di restoran, sebenarnya enak banget sih hidup di luar negeri. Oh gitu. Bisa jalan-jalan, bisa kemana yang kamu mau, bisa hangout bareng sama teman-teman yang ada di sana. Tapi kalau dari sisi objek wisata atau gedung-gedung mewah, kira-kira apa saja sih yang ada di Cina nih? Tapi Shanghai yang paling terkenal apa gimana nih? Apa Beijing? Sebenarnya kalau Beijing sama Shanghai yang lebih terkenal itu Beijing.
Beijing ya. ibu kota Ibu negara. kotanya karena ibu kota, tapi lebih banyak wisatanya tuh yang terkenal di Shanghai. Betul ya, Seperti karena itu. dulu pernah nonton film ini Kabut Cinta. Kabut Cinta tuh kok Shanghai nggak Beijing itu ya. Iya benar. Kalau objek wisata kebanyakan di mana? Kalau objek wisata kebanyakan di Shanghai. Tapi objek terbesar wisatanya di Cina itu kan di Beijing juga. Cina, Yang tembok Cina itu. Cinanya di mana? Tembok Cinanya di Beijing. Beijing. Iya benar. Kalau gedung-gedung mewah tuh apa aja yang terkenal di sana? Kalau di mana, di Beijingnya apa di Shanghai-nya? Di Shanghai-nya Di deh Shanghai-nya. kayaknya. Kalau di Shanghai yang seperti tadi dibilang itu kan ada dulu kita terkenal dengan adanya film Kabut Cinta. Itu di Shanghai. Itu di Shanghai. Gimana? Tapi tempatnya jauh banget. Shanghai berarti luas. Luas. Sebenarnya kalau dilihat di peta kecil, Uh-uh. tapi kalau dijalanin memang luas. Tapi memang negara RRC atau Republik Rakyat Cina tuh luas sekali ya. Luas sekali, daratannya luas sekali. Dan orang-orangnya kalau nggak salah 1 miliar itu masyarakatnya. Iya bisa jadi bilang seperti itu sih. Terus gini, kalau jadi kerja di sana, kan orang Indonesia pasti punya keahlian ya, seperti ketut bisa menari, itu bisa terpakai nggak di sana? Terpakai banget sih. Sering ada event? Iya benar. Kita sering ngadain event juga, karena kita juga restoran Indonesia pertamanya. Kita sering ngadain event sama kerjasama dengan KJRI, konsulatnya Indonesia yang ada di Shanghai. Kemudian terus kalau kalian punya punya seni, darah seninya dari Islam, misalkan kalian bisa nari, kalian bisa menggambal gong atau apa gitu, seni tarinya. Itu bisa diundang sama perusahaan-perusahaan yang di Cina juga. Melalui KJRI? Enggak, dulu emang melalui KJRI, terus baru dihubungi sayanya. Tapi sekarang karena udah kenal, udah tahu situasinya, jadi orang-orang kayak perusahaan-perusahaan itu bisa langsung hubungi saya. Oh gitu ya, berarti ada tambahan lagi berarti ya? Bener. Wah, berarti sekaligus memperkenalkan seni budaya Indonesia di Cina ya. Tapi orang-orang Cina itu respect nggak atau seneng nggak sama orang Bali? Ya bukan gimana dibandingkan dengan orang Indonesia yang lainnya. Kalau dibilang respect, Bali nomor 1 di Cina. Nomor 1 di Cina kalau bisa dibilang. Karena orang Cina itu menanyakan, kamu dari mana? Pasti kita bilangnya Bali. Ya Bali. Wah, Bali sebelah mananya Indonesia? Pertanyaan itu sangat kayak membingungkan untuk dijawab apa. Karena mungkin yang dikenal itu Bali ya. Iya benar. Pernah juga sih Madeopras ya melihat turis sama teman yang bisa bahasa Inggris. Terus dia bingung antara Bali dan Indonesia, dikira negara Bali ini ya. Berarti orang-orang Bali itu punya kelebihan, punya apa namanya ya, daya tarik tersendiri ya, apalagi kita punya keahlian seni budaya ya. Bener. Terus kalau orang Cina mendengar kata Bali itu senang banget Ya. Karena apa? Kemungkinan karena pengalamannya dia ke Bali. Kalau dia belum punya pengalaman, dia pasti lihat Bali kayak gimana ya. Dia udah searching browsing di internet kali ya, jadi dia tahu kayak Pulau Bali itu terkenalnya indah sekali ya. Bagus sekali, indah sekali, itu sih terkenal. Wah, kalian harus bangga ya, sebagai masyarakat orang Bali harus bangga ya, karena kita disenangi oleh negara-negara atau turis-turis mancanegara. Benar sekali. Emang kalau lihat dari tahapannya, Ketut dulu dari SMA itu gimana tahapannya biar bisa teman-teman, siapa tahu ya anak-anak SMA, SMK yang tamat SMA itu pengen kerja di luar negeri atau Cina salah satunya, bagaimana caranya nih? Kalau saya dulu independen ya. Oh sendiri ngurus semuanya. Tapi awalnya dibantu sama pihak ada kayak menyalurkan gitu. Ya. Awalnya dibantu agennya, bisa dibilang agen, tapi itu sebenarnya nggak agen. Jadi yang orang ini temenan sama yang punya perusahaan, punya resort di Cina. Ya, awalnya seperti itu. Nah, jadi di sana udah dimasukin sama dia, terus udah dikenalin sama bosnya, jadi kita kenalan. Habis itu kenalan, saya kerja di Hangzhou. Awalnya saya di Hangzhou. Hangzhou tuh kota juga. Itu terkenal dengan dulu ada film yang namanya Siluman Ular kan? Siluman Ular, tahu. Ya, Siluman Ular. Ya, itu tempatnya di Hangzhou. Ya, saya kerja di sana resort juga selama 2 tahun sebagai trainer. Ya, di sana 2 tahun sebagai trainer, habis itu pindah ke Shanghai seperti itu. Jadi caranya sebenarnya gampang sih. Kalau kalian punya kayak
Nah pertama itu kumpulan kayak CV-nya, kalau CV. udah oke. Berarti harus kerja dulu di Bali ya? Ya, satu lagi kalau di Cina itu persyaratan utama buat visa kerja itu kalian harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Itu di posisi yang bagus. Jadi posisinya di atas supervisor. Di atas supervisor. Wah, berarti ini Ketut sebelumnya sudah pernah jadi supervisor nih. Juga sih. Itu persyaratan utama untuk buat visa kerja. Biar kalau peluangnya lebih besar. Independen ya, kayak peluangnya lebih besar sih. Terus apa lagi yang harus diurus tuh? Kalau yang diurus lainnya kayak SKCK, kalian pasti udah tahu sih yang seperti itu. Jadi kayak saya juga nggak ngurus yang kayak di kapal pesiar karena beda banget kan. Karena kan di kapal pesiar lebih ke pelaut. Jadi kalau saya lebih ke darat, jadi lebih gampang sih ngurusnya kayak SKCK. Kemarin di mana daftar tuh independen tuh kemana? Kemarin saya lewat LinkedIn. Oh, LinkedIn ya? Ya. Teman-teman bisa di LinkedIn berarti gini. Benar. Kalian bisa juga download LinkedIn. Kita kayak promosi LinkedIn. Jadi kalian juga bisa download LinkedIn. Di sana kan juga kayak orang-orang yang kerja punya posisi di sana lebih banyak sih ada. Jadi bisa ada lowongan dimanapun, ada lowongan di seluruh dunia lah itunya ada di sana. Berarti kalau independen langsung masukkan ke sana berarti ya? Benar. Karena di sana udah langsung muncul yang kayak namanya lowongan pekerjaan itu langsung muncul, terus bisa dikirim langsung ke email kontak mereka. Jadi kita langsung ke email mereka. Jadi mereka lah kontak ke kita, nanti kita interview Skype lewat video call seperti itu. Berarti itu kalau kalian mau independen sendiri tanpa agen, berarti kalian mainan aja di aplikasi LinkedIn, ada lowongan, kemudian siapkan CV ya, CV. Benar. Kemudian ada sertifikat bahasa apa gimana? Jadi kalau misalkan kayak sertifikat apa, masukkan aja ke CV-nya, nanti pasti orang itu baca sebelum kalian diinterview, sebelum kalian dipilih untuk interview, mereka akan baca CV kalian. Oh, CV-nya kan udah lengkap ya? Ya. Kerja di mana saja, kemudian ability gitu ya. Curriculum VT-nya nanti lengkapin aja di sana, nanti di sana company dari negara sana akan melihat CV kalian, kalau udah oke menurut mereka baru akan ditindaklanjuti sih. Nah, ini sekarang masalah gini nih, modal nih. Kalau sudah diterima itu ngurus, selanjutnya berapa duit harus disiapkan untuk ngurus administrasi dan berangkat ke Cina? Kalau saya dulu tahun berapa itu? Tahun 2000, sebentar, sekarang kan 2020. Jadi anggap 5 tahun itu 2015. Ya, 2015 saya mempersiapkan itu sih. Jadi cuman modal buat paspor doang, sama buat SKCK yang ada di Bali. Ya, SKCK kan murah. Ya. Paspor berapa sih waktu? Dulu paspornya 165 ya kalau nggak salah. Kalau visa nggak perlu? Kalau visa kan diurusin sama pihak sana di company yang baru. Oh, company yang ngurus ya? Benar. Bayarin jadi, juga dia ya? Iya, dia bayar sendiri semuanya, terus fasilitas juga. Oh, satu lagi, kalau udah interview, kalian jangan lupa minta fasilitas kalian. Tanya ya. Apa yang dapatkan gitu. Saya dibayarin nggak transportasinya, penerbangannya? Benar, seperti itu harus ditanyakan. Berarti kemarin tidak terlalu banyak lah itu ya? Ya, kalau saya sendiri tidak terlalu banyak sih. Tidak habis 1 juta berarti ya? Kalau dibilang habis 1 juta mungkin habis ya, karena harus perjalanan ke Denpasar, makan semuanya. Ya, artinya kalau saya dengar ya kayak mau berangkat tuh habisnya sampai 50 itu. Iya, juga ya. Karena mereka pakai agent ya, bukan gimana juga sih. Intinya kalian harus punya modal dulu, modal pengalaman yang sudah kerja di Bali, minimal supervisor ya. Ya, benar. Di atasnya, kemudian gampang dah kalian ya. Apalagi bahasa harus ini ya. Kalau ya benar juga sih sebenarnya. Dulu waktu 2015 sudah pasti nggak bahasa Cina? Sebenarnya kalau pas pertama datang ke sana, ini ceritanya lucu banget sih. Ya. Terus pas pertama datang ke sana itu terkendalanya bahasa kan. Iya, karena. Nah, kita ngiranya kalau kita ke Cina itu mereka udah bisa bahasa Inggris. Nah, kita modal bahasa Inggris ke sana, habis sampai di sana mereka sama sekali tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Wah, ini benar-benar keren nih Cina ya. Iya, makanya karena orang Cina katanya, saya dengar juga orang Cina itu tidak mau mempelajari bahasa lain. Dia tuh cuma mempelajari bahasa dia sendiri. Satu lagi, bahasa dia sendiri aja belum bisa, apalagi bahasa yang lain seperti itu. Ya. Berarti orang Cina juga bahasa kosakata bahasanya itu ada yang gini, berarti belum gini juga ya? Ya benar, banyak banget harus yang mereka pelajari bahasa mereka sendiri. Berarti khusus kalau kalian kerja di Cina, jangan gini deh,
Heran ya kalau kalian sudah pinter bahasa Inggris, sok-sokan ke sana nggak bakalan dipakai berarti ya. Bener. Jadi pas di sana kemudian bahasanya tuh saya belajari sendiri. Otodidak. Otodidak. Jadi kayak belajar mendengarkan, nonton film Korea, Cina, terus film perang Cina. Jadi kayak dengarkan, terus catat, terus besoknya ngomong sama orang Cina. Kalau bahasa Dipraktekkan. Cina sulit nggak bandingin bahasa Inggris, bahasa yang lain? Sulit banget sih karena ada 4 intonasi. Jadi kayak sulit banget kalau belajar bahasa Cina sebenarnya. Dibandingin bahasa Inggris yang sudah Ya, bisa. bener. Dibandingkan dengan bahasa Inggris, lebih sulit bahasa Cina daripada bahasa Inggris. Mending belajar bahasa Inggris daripada bahasa Cina sih. Wah. Selain kejadian lucu tadi, apa kira-kira nih pengalaman yang kamu dapatkan selama di Cina, pengalaman lucu atau apalah yang berkesan lah, biar teman-teman tahu seperti gimana. Yang berkesan tuh ada 2 sih. Pertama yang lucu sama yang biasa aja. Yang lucu itu yang kayak tadi saya ceritakan tadi. Jadi kita komunikasi kayak bahasa tubuh. Ya. Kemudian kadang dari pihak satu tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Tapi dan saya yang juga orang tidak Cina tuh mengerti. gimana? Ya kita jadi kayak komunikasinya bahasa tubuh. Jadi kayak gini ini apa ini kayak seperti itu lah. Jadi kayak lucu banget sebenarnya. Tapi kadang kamu memiliki Itu berapa bulan tuh? itu waktunya butuh waktu setahun. Kalau untuk bahasa tubuhnya jadi kayak susahnya di sana tuh selama 4 bulan kita kayak nggak betah di sana. Pasti nggak betah di sana. Kemudian after 5 bulan itu kita udah mulai beradaptasi udah mulai bisa. Jadi kita udah bisa beradaptasi lah selanjutnya gitu. Selain itu cerita Selain apa lagi? itu kita bisa punya teman orang Cina juga. Jadi kita kalau hangout bareng itu jadi orang Cina itu kayak bangga punya teman bule gitu kan. Kalau Oh, kita gitu tuh ya? di sana Ya. bule, Bro. Sama juga ya, Ya. meskipun bekerja di sana dianggap ini tamu lah. Benar-benar. Jadi kita dianggap bule di sana. Jadi Apalagi orang Bali ya. Iya, benar banget. Jadi kayak mereka senang banget ketemu punya teman sama kayak orang Bali terutama orang Indonesia. Ada yang nanya bahasa Bali nggak di sana teman-temannya? Nggak ada sih. Tapi mereka nanya bahasa Indonesia. Indonesia ya. Ya, bahasa Bali nggak pernah nanya sih, tapi mereka nanya bahasa Indonesia. Terus pengalaman selanjutnya yang kayak serunya itu kita ketemu sama orang-orang Indonesia juga yang ada di sana. Di Jadi KJRI. bener di KJRI di mana? Biasanya kapan kumpul itu? Kalau kumpul sih nggak ada. Jadi kita kayak biasanya Ada kumpul, grupnya? grupnya ada kalau di Cina itu biasanya pakai WeChat. Oh iya memang. Ya, ini jadi WeChat, kita- WhatsApp, WeChat. Ya, jadi WhatsApp nggak bisa karena di sana nggak bisa buka VPN, nggak bisa buka WhatsApp, YouTube, semuanya itu nggak bisa. Oh, gitu. Harus pakai VPN. Keren ya. Jadi kita emang kayak ya kalau orang Indonesia ke Cina pasti tahu lah gimana buruk dan baiknya di sana. Ini perasaan nggak enak. Soalnya kalau di sana tuh nggak kalau buka WhatsApp, YouTube, kalian pasti nggak bisa. Kalian harus download lagi namanya VPN. Dia Baru bisa pakai. dia Cina itu independen ya. Bener. Dia bisa gitu. Ya bener. Cina itu pokoknya intinya yang lain itu nggak bisa masuk, tapi dirinya punya dia sendiri bisa masuk ke seluruh dunia. Ya. Tapi orang negara-negara lain itu nggak bisa masuk ke Cina gitu. Oh gitu. Aplikasi-aplikasi mereka itu nggak bisa masuk ke Cina. Wah. Susah banget. Susah banget. Ya, Tapi selama 5 tahun ya? 5 tahun. Selama 5 tahun kerja tuh berarti sudah banyak dong punya tabungan. Ngomongin tentang salary atau gaji itu, kalau perbandingan gaji Indonesia dengan Cina di posisi yang sama berapa banding berapa? Kalau Perbandingan. waduh, kalau ngomong gaji nih udah kayak gimana gitu Ya ya. perbandingan aja. Kalau Indonesia dapat 1, di sana bisa 10 atau 20 satu. Perbandingannya nggak terlalu gede sih sebenarnya. Jadi kayak perbandingan 1:5 seperti itulah. 1:5 ya. Mm-mm. Berarti kita bisa dapatkan tambahan dari kerja, dari pentas-pentas, Bener. dari apa lagi kira-kira selain kerja dan pentas? Kalian juga bisa jadi tour guide. Oh, tour guide untuk Ya. orang-orang Indonesia Untuk berarti ya. orang-orang Indonesia yang lagi liburan di Shanghai atau dimanapun gitu. Jadi dulu pengalaman saya tuh pernah jadi tour guide-nya Orang orang Indonesia dari Dinas Pariwisata Denpasar. dari Bali, Kabupaten Badung ya. Badung ya. Ya. Kebetulan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung itu lagi ada dinas juga di Shanghai, jadi ada pameran seperti itu. Ya. Kemudian orang KJRI mengenalkan saya ke pihak dari sana. Karena orang Bali. Iya, benar. Jadi kayak terus kontak saya dan jadilah tour guide mereka. Tapi waktu
Ketut bekerja di sana itu berapa teman-teman dari Bali sana? Teman-teman dari Bali pas saya pertama di sana belum ada. Ada sih beberapa satu dua gitu, tapi kayak Belum kenal? belum kenal. Terus sekarang pas mau saya balik, sekarang udah ada Bali Spa namanya di sana. Jadi kayak udah ada orang Bali di sana. Udah banyak ada Udah ya. banyak orang dari Bali sana. Tapi 5 tahun hidup di Cina itu sudah mainan kemana aja nih? Tiap minggu apa gimana nih kalau mainan nih? Enggak tiap minggu Nggak sih. libur? Kalau tiap minggu mah kantong bocor terus. Mahal sana ya hidupnya? mahal. Di Shanghai paling mahal sih hidupnya. Contoh makan di sini 10.000 udah bisa, di sana berapa tuh teman-teman kocek? Pokoknya kali 2 lah. Kali 2? Ya, kali 2. Jadi kayak misalkan mau kemana gitu makannya. Bayar angkot juga 2 kali. Iya, jadi kayak kita di sana naik metro jadi namanya, kayak MRT gitu Ya. kan. Sekarang di Jakarta juga udah ada juga. Tapi kalau di sana emang udah di mana-mana udah ada metro, jadi MRT gitu. Jadi kita naiknya pakai itu, transportasinya pakai itu, kemudian bisa jalan-jalan kemana aja sih. Jadi Jalan-jalan tempat keren yang menurut Ketut pernah datangi kemana? Kenapa? ke yang tadi itu ke apa namanya tempat syutingnya Kabut Cinta itu. Jadi dulu kan emang masih kecil, jadi kita berkesan banget kalau Karena pernah nonton bener. langsung di sana. Iya. Ada apa sana? Di sana sih sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman kayak kita kayak apa ya namanya bangga gitu. Bangga pernah nonton dan pernah ada di sana. Bener juga, jadi kita udah pernah nonton waktu masa kecil, kalian pasti tahu juga. Kemudian terus bisa sampai ke tempat itu gitu. Keren banget Iya, ya. jadi namanya Shanghai Film Park gitu sampai. Tapi benar-benar bikin kita bangga ketika kita bisa bekerja ke luar negeri, karena kan itu benar-benar negara orang, kita benar-benar dididik harus disiplin dan berjuang keras ya. Terus ini kan selama 2 bulan 3 bulan terakhir ini PMI itu seperti dikucilkan. Gimana perasaan Ketut ini? Karena ada COVID, jangan kesini dulu, pulang dulu. Itu gimana perasaan sebagai PMI gitu? Kalau dari saya santai aja, tapi emang dia yang pembawa virus itu emang dia kebetulan Ya. pas kayak PMI-nya tuh di mana, terus kena di negara itu. Jadi mereka juga tidak mau kan kena virus itu. Iya. Seperti itu. Jadi saya biasa aja sih menanggapinya, jadi tidak terlalu apa-apa ya. Ya saling ngerti aja Saling lah mengerti ya. aja sih. Karena kita sebagai PMI juga kita takutnya kita bawa virus. Iya benar. Tapi kadang Madioplas kesal juga ya, beberapa oknum PMI itu pengen fasilitas yang bagus untuk isolasi itu. Jadi harusnya bersyukurlah bisa diberikan tempat, diperhatikan lah ya. Benar. Tapi sekarang udah pemerintah udah memperhatikan PMI sih. Jadi kayak setahu saya lihat di sosmed itu fasilitasnya udah oke juga sih. Iya. Ya. Soalnya kita aware sama teman-teman PMI. Benar. Apalagi sukses juga ya. Tapi kayaknya kira-kira ada rencana lagi nggak balik ke Cina atau ke luar negeri? Kalau rencana balik ke Cina itu masih belum ada ya, belum ada rencana, terus belum terpikirkan tuh ke Cina. Kita lah dulu ya, quality time lah sama keluarga Ya dulu. benar, jadi kita manfaatnya corona ini juga kita bisa quality time sama keluarga juga. Karena dulu lama sekali ya, kadang berapa tahun atau berapa bulan pulang. Ya karena dulu setahun sekali bisa pulang, cuman kalau pulangnya tuh juga 2 minggu. 2 minggu ya. Ya 2 minggu itu juga dipakai cuti kita selama setahun itu 2 minggu, dapat cuti selama 2 minggu itu diambil pulang. Sebenarnya itu tidak bisa dapat quality time sih. 2 minggu untuk PMI sebenarnya kurang sekali. Kurang banget. Apalagi punya teman banyak, keluarga tuh pengen liburan juga di rumah ya. Iya benar. Oke, terima kasih nih untuk kedatangannya. Tidak sangka kita sudah di penghujung acara. Untuk pertanyaan terakhir itu, coba kasih motivasi buat anak-anak remaja, teman-teman pemuda yang pengen jengah ya. Karena menurut Madioplas, orang-orang yang kerja ke luar negeri itu ulian jengah. Tidak sedikit orang yang kurang mampu, tidak mampu, artinya yang ekonominya kurang, jengah, kemudian belajar giat, kerja, kemudian cari kerja di luar negeri dan sukses. Apakah betul demikian? Dan coba kasih motivasi buat teman-teman. Benar. Yang tadi bilang itu memang benar banget sih. Karena motivasi dari saya itu pertama emang jengah karena dirinya dia sendiri itu kayak misalkan di rumahnya
belum ada apa-apa sekarang udah mempunyai sesuatu, karena itu ulian jengahnya mereka ke luar negeri untuk bekerja, meninggalkan sebuah keluarga kecil atau keluarga besar yang di tempat tinggalnya dia sendiri. Setelah itu motivasi saya lagi, kalau udah di luar negeri bekerjalah yang keras, jujur, karena jujur itu jujur itu membuat kesuksesan kalian di sana, karena Kepercayaan sulit dicari. benar, kepercayaan sudah disalin. Jadi jujurlah di sana, jangan pernah berbohong di luar negeri. Sama disiplin juga, Pak. Benar, disiplin tuh paling utama sih. Apalagi semua negara-negara di luar Indonesia tuh pasti disiplinnya. Jepang, Cina, semuanya pasti menuntut disiplin. Kalau kalian malas-malesan, tidak rapi, itu nggak bakalan sukses di sana ya. Ya benar. Oke, Datuk, terima kasih banyak ini Sama-sama, ya sudah terima hadir kasih di sudah House of diundang di acara apa ini namanya? podcast Podcast ya. di podcastnya Made Oplas. Iya. Jadi sangat menginspirasi sekali nih sahabat saya. Jadi buat kalian pemuda desa yang pengen sukses, wah saya bosan hidup gini-gini aja. Harus jengah. Setelah jengah harus belajar giat, kemudian berusaha keras. Karena kesuksesan itu tidak datang dengan mudah. Benar. Jadi kalau Ketut ini sebelumnya harus bekerja di Bali dulu, bekerja dengan giat, kemudian harus bahasa. Nggak mungkin kalian sukses itu gampang. Jangan deh bermimpi ke laut aja mending. Jadi harus fokus, bekerja keras, belajar dengan giat. Benar. Jadi semoga tayangan ini bermanfaat ya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sama-sama. Ya. Dadah. Ditunggu undangannya lagi selanjutnya.